Kali ini kamu pasti kalah. Begitu, Guru. Jangan terlalu yakin. Apa? Bagaimana ini terjadi? Guru, kau curang. Aku sambar joker ini. Jadi, kartuku yang tertinggi, kan? Kapan kau menukarnya? Kelihayanmu menipu sudah jauh melampaui milikku. Kau mengalah padaku, Guru. Tapi kau terlalu lembut hati. Ingat di meja, keluarga tidak berarti. Jika kau sekali saja berbelas kasih, kau tak akan dapat balasan cinta, hanya luka yang lebih dalam. Paham, Guru. Keahlian ini dapat melindungi orang jika digunakan untuk kebaikan atau menghancurkan hidup jika digunakan untuk kejahatan. Latihanmu selesai. Saatnya cari orang tua kandungmu. Ingat, gunakan keahlianmu untuk membantu yang terjerat judi. Lawan api dengan api. Jaga hatimu. Paham, Guru. Sial, aku kalah semua lagi. Hei, sayang. Sendirian? Ayo bersenang-senang dengan kami. Kau baru keluar dari kasino sial malam ini? Bukan urusanmu. Karena kau begitu suka judi, bagaimana kalau kita bertaruh kecil? Kalau aku kalah, aku akan ikutmu dengan rela. Apa taruhannya, sayang? Mau main gimana, nak? Gampang. Masing-masing ambil satu kartu. Siapapun yang dapat kartu lebih tinggi dariku, aku akan ikut denganmu. Gimana kalau kami semua dapat kartu lebih tinggi darimu? Kalau begitu, aku akan ikut kalian semua. Hahaha. Sayang, kayaknya hari ini kamu ikut kami. Punyaku cukup tinggi, punyaku juga, punyaku sangat tinggi. Yakin gak mau tukar? Hahaha. Kenapa harus? Aku sudah pegang ini. Tipuan, ini sudah diatur. Kayaknya aku menang. Tolong, ampuni kami. Kami kalah. Jawab beberapa pertanyaan, jawab dengan benar, dan aku akan melepaskanmu. Kalian kenal wanita ini? Dia? Bukankah itu Veronica Vania, pemilik kasino setiawan, yang menguasai setengah kota Riverdale? Kalian tahu banyak tentang dia? Semua penjudi kenal dia. 10 tahun lalu dia berguru pada Raja Judi Victor Setiawan. Belakangan ini, dia nama terbesar dan yang paling kejam Veronica Vania, sang raksasa Gio. Nona, kalau kamu kejar dia untuk balas dendam, lupakan saja. Beberapa tahun terakhir ini orang sepertimu yang mengejarnya tidak pernah berakhir baik. Enya. Veronica, ibu, ironis sekali. Kau jual aku untuk latihan di bawah Raja Judi. Kau jadi bos kasino yang kuat, dan perjuanganku melawan perjudian dimulai denganmu. Berhenti. Ethan, ini semua salahku. Ayah, Aku datang bayar utangmu, tapi mereka bujuk aku main satu tangan. Mereka bilang sekali menang lunas. Aku hilang akal dan... Oh, ini salahku, aku kalah uang karena judi dan menyeretmu ke dalam ini. Itu judi. Guru benar. Bukan cuma ambil uangmu. Ini ambil jiwa dan keluargamu. Kalian semua sudah dijebak. Siapa bocah ini? Berani macam-macam di kasino Setiawan? Aku. Aku mau menang kasino ini. Hah? Menang kasino? Kamu? Bawa berapa? 100.000 rupiah. Mau menang kasino kami dengan 100.000 rupiah? Kasino kami bernilai minimal 1 miliar rupiah. Gimana caranya? Hah? Nona, jangan berjudi. Kamu masih muda, jangan tempuh jalan ini. Dasar orang tua, kamu bikin aku rugi. Stop. Berapa utang mereka padamu? MPH. 100.000 rupiah. Aku bayar utangnya. Hei nak, apa maksudnya? Kau akhirnya sadar, makanya aku selamatkan kau, utangnya lunas. Bawa anakmu dan pergi. Jangan pernah injak kasino lagi. Nyonya. Tapi, bagaimana kami bisa membalas? Judi tak menyelamatkan siapapun.
hanya mengambil yang paling berharga. Hari ini, aku bantu mereka bayar 100.000 rupiah itu. Tapi bagaimana besok? Berapa kerugian 100.000 rupiah bisa kau tanggung? Berapa banyak keluarga kau buang? Nona, jika kau mau berjudi, silakan. Jika kau mau cari masalah pergi. Sudah kubilang, aku datang untuk menang kasinomu, suruh Veronica datang menemuiku. Kau mau Nyonya Fania, kau berikan semua 100.000 rupiahmu. Kau masih punya uang? Siapa bilang aku bangkrut? Mau menang kasino kami dengan 10 rupiah? Kau bercanda? Aku pakai 10 rupiah untuk menang kasinomu. Satu lagi. Kau tampar bapak tua itu, kau juga berhutang padanya. Bos, aku pikir dia gila. Dia gila. Jika Nyonya Fania tidak datang, saat kasino ini habis, jangan bilang aku tak peringatkan kau. 10.000 bisa dapat apa? Hei, nak. 10.000 dapat satu lemparan dadu. Kalau beruntung, bisa bertahan beberapa ronde. Oke, dadu aja. Semua, minggir. Gila banget. Pasang besar atau kecil, tutup taruhan. 4, 5, 6, 15, besar. Kamu cukup beruntung, nak awal yang bagus. Tadi besar, sekarang kecil. Taruhan ditutup buka. 7, kecil. Aku menang lagi. Katanya pemula lagi beruntung kayaknya benar. Besar. 4, 4, 6, 15, besar. 80.000 sekarang. Lumayan, nak. Makin dekat menang seluruh kasino. 5 beruntun. Cewek itu beruntung banget. Hei, Mbak. Dengan kecepatan menangmu, kukira besok kamu bakal punya tempat ini semua. Besok, kelamaan. Nak, kamu gila? Triple beneran bayar 150/1, tapi peluangnya lebih buruk dari lotere. Pemula banget. Menang dikit aja udah sombong. Aku ada rencana besok. Apa dia gila? Apa taruhan kita? Kecil. Dia menang 5 beruntun. Dengan logika itu, dia bakal kalah berikutnya. Omong kosong. Jangan sialin aku. Triple, benar-benar triple. Ya Tuhan, bayaran 150/1, gadis ini luar biasa. Ini salahmu. Kamu bilang bertaruh melawannya. Ku dengar beberapa ahli bisa tahu angka dadu yang keluar hanya dari suaranya. Apa mungkin gadis ini salah satu dari ahli itu? Maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti taruhannya. Kita akan menang. Biarkan aku main satu ronde denganmu. Itu manajer Rian, dia ahlinya kasino ini ku dengar. Dia jenius dengan dadu. Dia bisa memutar angka berapapun yang dia mau. Beneran? Ada orang yang benar-benar bisa melakukan itu? Tapi meskipun dia mengontrol lemparan, dia tetap akan dengar hasilnya. Kita nggak bisa salah mengikuti taruhannya. Aku nggak tahu kamu seorang pro. Kamu sudah menang cukup banyak. Jauh, aku masih jauh. Aku sudah lihat banyak penipu sepertimu. Kamu belajar beberapa trik murahan dan mengira kamu tak tersentuh. Aku akan memberimu jalan keluar. Bekerjalah untuk kami. Setelah aku menangkan kasino ini, Kamu memilih jalan yang sulit. Pasang taruhan. Aku akan bertaruh kecil juga. 4, 5, 5 besar. Sepertinya keberuntunganmu habis. Ini semua salahmu. Kamu bilang bertaruh melawannya, dan kita kalah lagi. Mungkin keberuntungannya benar-benar sudah habis. Dia menang 6 ronde berturut-turut sudah kubilang. Manajer Rian adalah ahlinya kasino. Gadis itu masih sangat muda. Sehebat apapun dia tidak bisa mengalahkan manajer Rian. Bahkan, ahli pun bisa salah. Ayo ikuti taruhan selanjutnya. Pasang taruhan, semuanya.
Ahli, katanya. Dia cuma beruntung. Ahli asli langsung membungkamnya. Kita harus bertaruh melawannya. Iya, kita terlalu menilai dia. Sial banget, kukira kita menemukan seorang ahli. Ternyata dia amatir. Dia membuatku rugi besar. Nona, bertaruh $10 sekali berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memenangkan kasino kami? Kamu ada benarnya. Tangan ini kita ikut. Kita lawan dia. Nona, Anda tampak sangat percaya diri dengan tangan ini. Kalau begitu, naikkan taruhannya. Semua chip saya ada di meja. Tidak cukup. Anda juga. Kalau kalah, kau akan setahun bersamaku. Ethan, dermawan ini sangat berarti bagi kita. Kita tidak bisa biarkan dia masuk perangkap ini. Pikirkan sesuatu. Cepat. Nyonya, Anda tidak bisa terima taruhan itu. Permainan mereka sederhana, mereka biarkan Anda menang dulu, lalu ambil semuanya. Jangan khawatir. Siapa serigala dan siapa domba masih belum jelas. Baik, bagus. Jadi Anda terima? Saya terima. Tapi Anda juga harus naikkan taruhannya. Setuju? Sebutkan apa saja yang kau mau, karena akulah yang akan menang. Tanganmu itu yang memukulnya. Kalau begitu, pertaruhkan tangan itu, sudah kubilang, tamparan itu akan dibalas. Baik, Nyonya, itu aturan kasino. Taruhan harus dihormati, atau Anda mati. Pikir baik-baik. Dia sendiri yang memulainya. Anggap saja pelajaran. Saya terima taruhannya. Gadis ini masih terlalu hijau. Manajer Rian sudah bertahun-tahun di kasino, tanpa kemenangan pasti. Kenapa dia mau pertaruhkan tangannya sendiri? Dia pasti kalah. Itulah pemula. Sedikit keberuntungan, mereka pikir jadi dewa judi. Dia akhirnya gagal. bagus. Haha, perhatikan baik-baik. Ya Tuhan, benar-benar triple 1, triple. Dia menang lagi. $48.000 dikali 150. Itu $7,2 juta. Ya Tuhan, Aku baru kehilangan $50, jadi sisaku $7.192.500. Tidak mungkin. Aku jelas melempar 36. Bagaimana mungkin? Kamu kalah. Uangmu dan tanganmu. Kamu curang. Dadunya milikmu, gelasnya milikmu, kasino ini milikmu, bahkan orangmu yang mengocok gelas, semua mata tertuju padaku. Bagaimana aku bisa curang? tepat. Gadis itu bahkan tidak menyentuh apapun. Jangan jalankan kasino kalau tidak bisa kalah. Minggir, Nyonya Vania datang. Akhirnya kita bertemu, Ibu. Bukan, Veronica Vania, kerajaan yang kau tukar denganku. Aku akan membawa semuanya runtuh dengan tanganku sendiri. Nona muda, lumayan. Kamu mengubah $10 menjadi lebih dari $7 juta dari kami. Bos, dia pasti curang. Nona muda, $7,2 juta itu milikmu, dan begitu juga tangannya. Bos, saya sudah mengikuti Nyonya selama ini. Saya tidak bisa hidup tanpa tangan saya. Kamu sudah mengikuti saya selama ini. Aturan tetaplah aturan, langgarlah, dan kau bayar harganya. Baiklah. Nyonya Vania mengutamakan keadilan. Anda benar-benar menepati janji. Di kasino saya reputasi adalah segalanya. Kalah ya kalah, jika berjudi, terima kekalahan. Bahkan tangan yang setia. Bahkan keluarga melanggar aturan, dan aku tidak akan main-main. Pisau ini sedingin orang yang dulu menjualku. Ampuni aku, kumohon aku salah. Aku tidak mengambil nyawamu. Aku hanya ingin satu tangan. Tangan ini adalah mata pencaharianku, tanpanya sama saja seperti membunuhku. Apa? Kamu masih berencana menggunakan tangan itu untuk menyakiti lebih banyak orang? Tidak, aku tidak akan. Jika kau lepaskan aku akan lakukan apapun yang kau minta. Begitu? Baiklah, kalau begitu, aku beri kau jalan keluar. Di depan semua orang jelaskan bagaimana dadu ini dicurangi untuk membuat orang kalah. Apa? Dadu ini bisa dicurangi untuk membuat kita kalah? Ini. Tidak ada kecurangan di dadu ini. Semua murni keberuntungan. Hoki? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan. Aku akan beri kalian kesempatan untuk mengaku, atau kau akan kehilangan tangan itu. Nona manajerian kalah. Dia kalah taruhan. Saya akui, jika kau ingin tangan ini, ambil saja.
Kalau begitu, lakukan sesuai aturan. Tapi kau memfitnah kasinoku, dan itu tidak bisa diterima. Benar, kasino beroperasi secara adil, tidak ada kecurangan. Dia lebih rela kehilangan tangan daripada mengungkapkan rahasianya. Metode kontrol Veronica sangat kejam. Apa benda di tubuhmu itu? Kapan kamu mengganti daduku? Semua rahasianya ada di dadu mereka. Mereka menyesuaikan dadu berdasarkan jumlah taruhanmu. Remote ini mengontrol hasil lemparan, itu memaksimalkan keuntungan mereka. Pantas saja, aku selalu hampir menang. Tempat ini benar-benar curang. Pantas saja taruhan tripleku gagal. Tadinya kedengarannya benar, lalu berubah saat dibuka. Kembalikan semua uang, kami kalah. Manajer Ryan, berani-beraninya, saya sudah menegaskan, kasino ini tetap bersih. Kamu main di belakangku dan melakukan penipuan kotor ini. Nyonya, Vania, saya, salah. Tidak akan terulang. Semua, diam, dengar saya Veronica Vania, membangun nama saya di atas kepercayaan dan aturan di Riverdale. Apa yang terjadi hari ini adalah kegagalanku mengelola staf. Saya percaya orang yang salah. Saya janji, saya akan beri semua solusi yang adil. Manajer Ryan, kamu melanggar aturanku dan menipu tamu kami Satpam. Seret Manajer Ryan pergi. Potong kedua tangannya. Nyonya Vania, tidak. Semua yang di sini, semua kemenangan, kerugian, kerusakan. Saya Veronica Vania bayar 2 kali lipat. Nyonya Vania, bagus mengorbankan Ryan demi selamatkan dirimu. Nona muda, kamu bilang kami curang dan mencuri dari pelanggan kami. Baik, saya akan terima hukuman. Tapi, bagaimana denganmu? Kamu menang terus. Tebakanmu selalu benar. Metodemu benar-benar jujur. Tepat sekali, gadis itu luar biasa. Apakah dia curang juga? Baik, jika Anda meragukan saya, Nyonya Vania, mari kita bertaruh. Kamu, apa taruhanmu? Dan apa yang saya dapat jika saya menang? 13 juta yang saya menangkan dari Anda. Satu taruhan, jika Anda menang, uang itu milik Anda dan saya akan percaya Anda bersih. Jika Anda kalah, itu membuktikan kasino ini curang. Bayar semua orang 10 kali lipat. Itu kedengarannya bagus untuk kami. Setuju, terimalah, Nyonya Vania, dan kami akan tahu kecurangan bukan perbuatan Anda. Baik. Bisakah gadis itu mengalahkan Veronica? Ya, ku dengar, Veronica adalah raksasa giok. Hanya Raja Judi yang berkuasa katanya bisa mengalahkannya. Dia konon seorang master dadu. Bahkan Raja Judi pun tidak bisa mengalahkannya. Mau bermain, seperti apa? Ku dengar Nyonya Vania ahli dadu. Kalau begitu, ayo main dadu. Dia langsung masuk ke dalam bahaya. Dia tahu Nyonya Vania tak terkalahkan dengan dadu. Tapi dia tetap memilih permainan ini. Bukankah dia memotong jalur pelariannya? Gadis itu sombong sekali. Seseorang, kemari, bawakan 1 set dadu baru. Karena kamu sesama ahli, mari kita sederhanakan permainannya. Nilai tertinggi menang. Anda bandarnya. Anda tentukan aturannya. Kita akan bermain sesuai keinginan Anda. Oke. 3 dadu. Total tertinggi menang. Yang lemparannya lebih tinggi menang. Terserah. Aku belum pernah melihat gadis ini main dadu. Tapi aku sudah melihat keahlian Veronica dengan mataku sendiri. Hanya dadu biasa dia bisa mendapatkan angka berapapun yang dia mau, setiap kali. Dia bisa menumpuknya setinggi langit, mengocok dadu sampai hancur, dan terlihat begitu mudah. Dia memang sehebat itu? Kalau begitu, gadis ini pasti kalah. Dari mana asalmu, Nona? Siapa yang mengajarimu bergerak seperti itu? Dengan kemampuan sepertimu? Kenapa menantang kasino kecilku? Anda terlalu baik, Nyonya Vania. Kasino Setiawan menguasai setengah kota Riverdale. Dan Anda dikenal luas sebagai yang terbaik di dunia perjudian. Jika kamu tahu reputasiku, maka kamu tahu aku menghargai bakat. Dengan kemampuan sepertimu, bertarung dengan preman di jalanan atau menyelesaikan masalah orang lain. Itu menyia-nyiakan bakat sejati. Sayang sekali. Kenapa tidak tinggal di sini dan bekerja untukku? Aku bisa menawarkanmu jauh lebih dari yang kamu datang untuk menangkan. Di sini, malam ini. Aku menghargai tawaran Anda. Tapi aku harus menolaknya. Perjudian telah menyakitiku sejak kecil. Aku melihat langsung bagaimana judi menghancurkan keluarga dan memisahkan orang-orang tersayang. Itulah sebabnya aku bersumpah untuk membuat para predator ini yang menghancurkan hidup orang membayar harga yang setimpal. Jadi, kamu bukan dari jenisku. Tidak. Kalau begitu, mari kita naikkan taruhannya.
Apalagi yang mau Anda pertaruhkan, Nyonya Fania? Jika aku menang, kamu tinggalkan tanganmu di sini. Apakah Anda selalu memperlakukan tamu Anda seperti ini? Biasanya tidak. Satu-satunya alasan aku bisa sampai sejauh ini adalah aku hidup dengan satu aturan. Kamu adalah teman atau musuh. Bagus. Bagus sekali. Perjudian telah merenggut kemanusiaanmu, maka hari ini, di meja ini, aku akan menang kembali semua yang kau pikir kau miliki bagus. Apa yang terjadi jika kamu kalah, Nyonya Fania? Kamu yang bilang. Bayar aku 100 kali lipat dan tutup kasino ini, jangan pernah berjudi lagi. Hahaha. Baik. 3 angka 6, seperti yang diharapkan, Nyonya Fania. Ayo lihat bagaimana kau mengalahkanku sekarang. Bahkan jika gadis ini juga dapat 3 angka 6, jika Nyonya Fania yang jadi bandar itu tetap dianggap kemenangannya, dia pasti kalah, kecuali dia bisa hancurkan dadu. Tapi hampir tidak ada orang yang hidup saat ini bisa melakukannya. Benar. Aku bilang, tadi ini adalah perbandingan 3 dadu. Dadu yang hancur tidak dihitung. Apa? Dadu yang hancur tidak dihitung? Benar, itu aturan kasino kami. Jadi, dengan kata lain, tidak peduli bagaimana kau melempar angka, berapapun yang muncul gadis ini, pasti akan kalah. Nona, kami menyeretmu ke dalam ini. Kalah dari Veronica Fania bukanlah hal yang memalukan. Lagi pula, dalam urusan dadu bahkan raja penjudi pun tidak bisa mengalahkannya. Tunggu. Aku bahkan belum membuka milikku, bagaimana kau tahu aku pasti akan kalah? Apa kita perlu membukanya? Bukankah sudah jelas? Bahkan jika kau dapat angka yang sama kami adalah bandar, jadi kami tetap menang. Siapa bilang aku akan dapat angka yang sama dengannya? Oh. 36 lagi, cewek ini jago banget. Dia dapat angka yang sama dengan Nona Xiao. Sayang sekali bandar selalu yang menentukan. Angka sama bandar menang. Dia tetap kalah. Dia seri dengan Nona Xiao, kekalahan yang layak dirayakan. Hahaha. Dia akhirnya kalah. Nona Xiao potong tangannya. Nyonya, kamilah yang selama ini menyakitimu. Sepertinya, pemenangnya sudah jelas. Tunggu. Siapa yang bilang? Dadu saya sama besarnya dengan dadumu? Apa maksudmu? 6 bisa lebih besar dari 6? Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana dadu bisa membesar? Beneran? Dadu itu membesar satu lingkaran penuh? Apa? Bagaimana dia melakukannya? Apa? Tidak mungkin. Nyonya, apa ada apa? Bagaimana dadu itu bisa membesar? Prinsipnya sederhana, ekspansi termal. Ekspansi termal, Aku ngerti. Saat dia mengocok dadu, dia menggunakan gesekan cepat dan terus-menerus untuk menaikkan suhu dadu sehingga dadu memuai. Itulah kenapa dadunya membesar, ya Tuhan. Dia bisa melakukan itu, trik yang spektakuler. Itu benar-benar spektakuler. Hari ini aku sudah melihat semuanya. Itu tidak sah. Nona Xiao, kamu bersikeras kamu adalah bandar. Bahkan seri dihitung sebagai kemenanganmu dan kamu melarangku menghancurkan dadu. Menurut logikamu, ini adalah permainan yang tidak akan pernah bisa aku menang, apapun yang terjadi. Jika itu masalahnya, apa gunanya bertanding? Tepat sekali, pejabat bisa memulai kebakaran tapi rakyat tidak bisa menyalakan lampu. Nona Xiao, kamu bermain permainan kata dan terbakar oleh aturanmu sendiri. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Aku tidak pernah menyangka, di kota Riverdale ini aku bisa melihat pertandingan judi yang luar biasa. Perkenalkan, saya Timothy Darmawan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjudian Dunia. Saya di sini untuk memberitahu Nyonya Fania bahwa kejuaraan judi bulan depan akan diadakan di Macau. Ini undangan untuknya bertanding. Nona muda ini sangat terampil, teliti, dan sangat berani. Dia kandidat ideal untuk kejuaraan tahun ini atas nama asosiasi. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk bertanding. Tidak tertarik. Mahkota judi tidak menarik minatku. Nona, kejuaraan judi adalah acara judi terbesar. Seluruh dunia menontonnya. Bahkan jika Anda tidak menang, Raja Judi mungkin melatih Anda. Victor Setiawan, Raja Judi? Betul, dia dipuja secara universal sebagai raksasa judi. Beberapa kata darinya mengalahkan 10 tahun latihan. Sejujurnya, Nyonya Fania sendiri belajar langsung dari Raja Judi, lalu membangun kerajaannya di kota Riverdale. Jika aku bisa berlatih di bawah Victor Setiawan, semua yang hilang dariku akan menjadi milikku lagi.
Victor Setiawan mencuri masa kecilku dan mengubah ibuku menjadi raksasa giok yang dingin dan kejam. Baiklah, karena kesempatan ada di sini, aku akan menemui Raja Judi ini sendiri. Sekarang kau berhasil menarik minatku. Menurut aturan kota Riverdale, mendapatkan hanya satu jatah langsung di acara utama. Awalnya itu milik Nyonya Vania. Tapi sekarang sepertinya hanya satu dari kalian yang bisa mewakili kota Riverdale. Hanya ada satu tempat. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya gadis muda itu lebih baik. Menurutku, biarkan nona itu bertanding. Singa. Atau adakan ronde lagi. Ya, ronde lagi. Berikan kami pertunjukan lagi. Penonton sudah angkat bicara. Karena pertandingan terakhir disengketakan, bagaimana kalau ronde lagi? Saya akan menjadi wasit dan pemenangnya mendapatkan tempat itu. Kalau begitu, aku akan memastikan kau mengakui kekalahan. Apa permainan semu, Mbak? Apapun yang paling Anda kuasai, Nyonya Vania. Dia sangat sombong. Nah, ini menarik. Benturan langsung. Mereka ingin menghancurkan kepercayaan satu sama lain. Bagus. Karena kamu punya keinginan mati, jangan salahkan aku. Kerja bagus dengan dadu tadi, Mbak. Kita tetap pakai dadu. Keputusanmu. Sederhana. Kita melempar bersamaan. Jika kamu bisa melempar angka yang persis sama denganku, kamu menang. Tidak terdengar terlalu sulit. Tidak sulit. Coba saja. Bagi ahli seperti mereka, membaca dadu dari suara dan melempar angka berapapun itu biasa saja. Betul juga. Tapi Nyonya Vania terlihat yakin akan menang. Mengesankan, Mbak. Kemampuan itu butuh latihan serius. Orang tuamu pasti luar biasa. Mereka pasti telah mencurahkan segalanya untukmu. Apa Anda pikir orang tuaku mengirimku untuk balas dendam? Bukankah begitu? Untuk mencapai posisiku sekarang, aku telah meninggalkan banyak mayat di belakangku. Mereka yang terlalu lemah untuk melawanku menghabiskan waktu bertahun-tahun melatih anak-anak mereka, menggunakan darah daging sendiri, sebagai pion balas dendam. Orang tua, yang menyedihkan, dan konyol. Sok suci, Nyonya Vania. Anda pasti seorang ibu yang luar biasa. Apa? Kamu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Bukan urusanmu. Kenapa marah? Aku panggil kamu ibu yang baik. Kamu harusnya senang, kecuali kamu lebih buruk dari orang tua yang memanfaatkan anaknya sebagai pion untuk balas dendam. Diam. Apa hakmu untuk mengatakan aku ibu yang buruk? Ibuku sangat putus asa untuk berjudi. Dia menjualku ke pedagang manusia dan membiarkan mereka mengambil organku. Itulah kenapa aku tidak membenci siapapun lebih dari binatang yang menjual anaknya demi keuntungan. Selidiki latar belakangnya. Baik, Bu. Itu benar-benar terjadi. Ibumu benar-benar keji. Tepat. Itulah kenapa aku sangat berharap kamu akan menjadi ibu yang berbeda. Begitu, kalau begitu, biarkan aku menjadikanmu anak angkatku. Bagaimana menurutmu? Tinggallah bersamaku, dan aku akan memberimu apapun yang kau mau. Kekayaan, status, kekuasaan. Kekayaan, status, dan kekuasaan itu. Dalam beberapa menit kamu akan kehilangan semuanya. Sombong. Sepertinya aku terlalu mikir. Clara Mulyadi, dari desa Oak Ridge, yatim piatu, sejak kecil, penjudi, otodidak, tidak punya koneksi. Baru-baru ini, dia berkampanye anti perjudian di kota-kota kecil. Jadi, dia hanya penipu sombong. Melawan perjudian adalah pekerjaan berbahaya. Guru khawatir aku akan melibatkannya, jadi dia memberiku latar belakang anak yatim. Kalau begitu, aku harus menaikkan taruhannya. Jika kamu kalah, kamu mati. Baik, ayo lihat, apakah kamu mampu? Jika kamu kalah, kamu berhenti berjudi selamanya, dan kasinomu menjadi milikku. Lagi pula turnamen yang akan aku ikuti membutuhkan modal. Setuju. Giliranmu. Karena kau memang ingin mati, akan kutunjukkan apa itu keterampilan judi sejati. Luar biasa, teknik dadunya sempurna. Suaranya mulus, mustahil dilacak. Bagaimana dadu bergerak dengan suara kacau? Ibu Xiao, dia yang terbaik, tak tertandingi. Lumayan, teknik yang halus, kekuatan merata, kemampuanmu tingkat atas, tapi dibanding Ibu Xiao, suara kacau yang mudah dan sempurna, kau bahkan tidak mendekati. Apa? Ibu Xiao menggunakan tumpukan 3 lapis yang legendaris. Apa itu tumpukan 3 lapis? Apa benar sekuat itu? Katanya,
Ibu Shao menggunakannya untuk mengalahkan Raja Judi. Gadis itu sudah mati. Tunggu, Ibu Shao. Dia masih sangat muda. Dia tidak tahu tumpukan 3 lapis. Ampuni dia, Ibu Shao, batalkan ronde ini. Nona, kau tidak tahu apa artinya ini. Begitu tumpukan 3 lapis dimulai tidak bisa mundur. Triple, quadruple, terserah. Aku hanya perlu mencocokkan lemparan dadunya. Ini bukan pertunjukan sirkus. Mengakulah, Nona, untuk ronde ini, saya, Darmawan, atas nama asosiasi akan memohon belas kasihan. Kau masih muda, jangan buang nyawamu di sini. Sekretaris Darmawan, taruhan ya taruhan. Jika dia begitu ceroboh, dia akan membayar harga. Ibu Shao, gadis ini benar-benar berbakat. Diberi waktu dia akan melangkah jauh. Jika dia jatuh di sini hari ini, itu kerugian besar bagi perjudian. Kalian semua, kita bahkan belum bermain tapi kalian bilang aku kalah. Tidak ada yang bisa mengalahkan ronde ini. Baik. Maka kau akan mati dan tahu alasannya. Astaga, dadu itu terus berputar seperti gasing. Aku bahkan tidak bisa melihat angkanya. Bagaimana mereka bisa bersaing? Hanya Nona Shao yang bisa melakukannya. Siapa lagi yang bisa melempar dadu seperti itu? Dia layak mendapat gelar Dewi Dadu. Siap menyerah, Nona muda? Tetap saja, kalah dengan trik tumpukan 3 lapis itu bukanlah hal yang memalukan. Siapa bilang aku kalah? Apa? Dia juga bisa? Lihat ini. Dia. Dadunya juga berputar. Lihat. Kecepatannya persis sama. Astaga. Dia benar-benar tahu gerakan itu. Siapa sebenarnya gadis ini? Dia tahu gerakan rahasia Nona Shao. Pantas saja dia begitu tenang. Dia benar-benar ahli. Sepertinya pertandingan hari ini bisa berjalan seimbang. Jenius? Jenius seabad sekali. Dia bahkan meniru tumpukan 3 lapis sebaik ini. Sayang dia gak bisa menang ini. Kenapa kita bilang masih belum bisa menang? Bukankah keduanya masih berputar? Kebanyakan orang tidak tahu ini. Bagian yang benar-benar menakutkan dari tumpukan 3 lapis adalah bahwa itu tidak terkendali. Tak terkendali. Lihat, 2 pasang dadu ini sama-sama berputar, tapi tempat jatuhnya benar-benar acak. Bahkan dia sendiri tidak bisa memprediksi angka akhir sebelum mereka berhenti. Jadi meskipun dia bisa menggunakan trik ini mendapatkan angka yang sama hampir mustahil. Ini seperti meminta 2 orang di lautan luas untuk secara mandiri mengambil butiran pasir yang persis sama. Itu sungguh mustahil. Sayang sekali bakatnya dia sangat berbakat, tapi dia akan kalah dalam permainan yang tak bisa dimenangkan ini. Itulah kenapa tumpukan 3 lapis disebut legenda dunia perjudian. Ini pada dasarnya adalah permainan yang tak bisa dimenangkan. 125. Selesai. Kalau itu cocok, aku akan makan dadu itu. Ayo, katakan. Kamu mau mati bagaimana? Kenapa buru-buru? Daduku masih berputar. Lalu kenapa kalau mereka berhenti? Sedikit perbedaan dalam kekuatan atau sudut membuat angkanya benar-benar berbeda? Kamu nggak benar-benar pikir kamu seberuntung itu kan? Membuat mereka berdiri di satu titik sudah merupakan keajaiban. Sayang angkanya tidak cocok. Iya, berdiri saja tetap dihitung kalah. Sayang sekali. Siapa bilang berdiri tidak bisa menang? Angka yang sama. Astaga. Apa aku salah lihat? Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Apa dia Dewi Judi? Aku belum pernah melihat pertandingan sehebat ini. Mustahil, tidak mungkin. Bahkan aku pun tidak bisa menghitung totalnya. Bagaimana kamu bisa? Kamu tidak bisa melakukannya. Bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa. Pasti keberuntungan. Keberuntungan murni. 10 tahun di meja judi, dan hanya itu? Sungguh mengecewakan. Kemampuanmu luar biasa, benar-benar memukau. Nyonya Fania sendiri yang bilang, itu hanya keberuntungan. Tidak, aku gagal melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Nona muda, penguasaanmu atas, mendengar dadu, dan kendali dadu, yang presisi telah mencapai level dewa, sesuai kesepakatan tiket turnamen ini milikmu. Tidak, tiket itu harus jadi milikku. Veronica, kamu sudah kehilangan segalanya. Apa yang bisa kau pakai untuk menantangku? Jangan lupa taruhan kita. Kamu dilarang berjudi seumur hidup. Tidak, aku harus dapat tiket itu. Ayo main 1 putaran lagi. Kamu sudah kehilangan segalanya. Apa yang tersisa untuk kau pertaruhkan? Kamu pikir aku menguasai dunia judi selama 10 tahun dengan hanya harta seperti ini? Aku punya properti di seluruh negeri, mobil mewah, perhiasan, uang tunai, dan 13 kasino seperti ini. Seperti yang kuduga. 50.000 membelikanku semua ini.
Murah sekali. Apa? Tidak apa-apa, aku tidak pernah menyangka bahwa selama ini, Nyonya Fania telah mengumpulkan harta sebanyak ini. Pergi bawakan. Aku bukti semua aset yang kumiliki. Sertifikat properti, surat kendaraan, daftar inventaris perhiasan sertifikat bank, dan perjanjian pengalihan ekuitas untuk 13 kasino. Bawakan aku semuanya. Nyonya Fania. Kamu tidak dengar. Pergi. Ya, Aku menolak percaya, keberuntunganmu akan bertahan selamanya. Apakah semua ini cukup? Karena kamu bersikeras memberikannya, aku akan memastikan kamu kehilangan setiap sen terakhir dalam sekali main. 13 kasino semua ini kekayaan Clara Nona, berhenti selagi menang. Kupikir memenangkan kasino ini sudah cukup, aku tak tahu dia punya sebanyak ini, siapa yang menolak rezeki? Kamu menang. Lalu hanya karena keberuntungan. Aku tidak percaya. Kamu akan seberuntung itu setiap kali. Karena Ibu Veronica anggap itu, keberuntungan kali ini, mau main apa? Kali ini kamu yang pilih. Coba lihat, apa kamu punya kemampuan sejati, atau selalu seberuntung ini? Kalau begitu, main yang paling sederhana, kamu yang lempar dadu, aku bertaruh besar atau kecil. Hahaha. Baiklah, aku akan main, sampai habis. Dia bertaruh pada triple 1. Tepatnya taruhan ini bernilai miliaran rupiah. Aku belum pernah lihat orang main begini. Clara bahkan belum lempar dadu dan dia sudah pertaruhkan seluruh kekayaan. Apa dia sudah gila? Miliaran rupiah pada triple? Jika menang dengan odds 150/1, berapa banyak itu? Silakan, Ibu Veronica. Kamu tidak kira aku curang, kan? Aku beberapa meter dari meja dadu-dadu dan mejanya milikmu, apa yang kamu khawatirkan? Kamu main, trik apa? Ibu Veronica taruhannya terlalu tinggi. Bagaimana kalau kita? Diam. Apa yang membuatmu begitu percaya diri? Bukankah kamu ingin lihat kemampuanku? Apa? Mau mundur sekarang? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Bosnya belum melempar dadu tapi dia sudah bertaruh segalanya di triple. Bukankah dia seperti memberikan uangnya? Aku mengerti sekarang. Ini perang psikologis. Bosnya sudah kalah 2 ronde. Kalau dia kalah yang ini, dia akan habis sama sekali. Dia pikir bosnya tidak berani menerima taruhan. Tepat itu tujuannya. Nah, biar dia mundur menang tanpa bertarung. Dia sudah unggul dan tetap duduk di meja cerdik. Itu puluhan miliar rupiah yang dipertaruhkan. Siapa yang tidak gemetar? Hah. Kamu pikir itu bisa menakutiku? Aku terima taruhan ini. Kita celaka bosnya menerima taruhan. Gadis itu keterlaluan kukira. Dia punya skill sungguhan. Dia cuma pemula yang gegabah. Dia baru saja memojokkan dirinya sendiri. Anak muda, mereka nggak bisa mengendalikan diri. Dia menang 2 ronde, dan lupa siapa dirinya. Sekarang dia kaget setengah mati. Bosnya memang pemberani, tapi aku harus peringatkan kamu. Aku bertaruh pada triple 150/1. Bahkan semua aset di meja kamu dengan valuasi tertinggi mungkin nggak cukup untuk bayar kemenangan. Gak akan cukup. Baik, kalau aku kalah, ronde ini, aku akan pertaruhkan nyawaku juga. Dia gila. Mereka berdua gila. Lihat, kan ku bilang, bosnya nggak gampang diintimidasi. Dia sudah menguasai kasino selama 10 tahun. Apa yang belum pernah dia lihat? Gadis itu masih terlalu muda, bro. Teori perang psikologis. Kamu kelihatannya sia-sia banget. Bosnya sama sekali nggak terpengaruh. Kalau begitu, setuju. Silakan lempar dadu. Triple 31, ya Tuhan, dia berhasil, dia luar biasa, dia bukan manusia, dia dewa judi, 150 kali lipat miliaran rupiah. Berapa banyak itu, Bu Warren? Dia. Berakhir. Dia bertaruh nyawa, kalah. Ini melampaui perjudian. Ini sihir. Mustahil. Benar-benar mustahil. Anda ini sebenarnya apa? Aku? Saya orang yang sangat menderita karena judi. Saya bersumpah untuk membuat mereka yang menyakiti orang lain membayar harganya. Saya anti judi. Anti judi. Hahaha. Ada begitu banyak kasino di dunia dan banyak orang yang merugikan masyarakat. Kenapa kau target aku? Kenapa? Lalu tanyakan pada dirimu sendiri, sejak kau mulai berjudi hal buruk apa yang telah kau lakukan? Adapun kasino-kasino lain, yakinlah. Setiap kasino yang curangi permainan dan memangsa orang, aku akan hancurkan semuanya.
Aku akan datangi mereka dan tutup selamanya. Aku mau bertaruh satu ronde lagi. Hanya satu, apa yang tersisa untuk kau pertaruhkan? Hidupku. Aku baru pertaruhkan hidupku. Jika kau menang, hidupku milikmu. Hidupmu? Aku tidak tertarik dengan hidupmu, mengambilnya hanya akan mengotori tanganku. Kalau begitu, tiket masuk kejuaraan. Tolong kembalikan padaku. Itu berarti segalanya bagiku. Aku mohon padamu. Tidak, Kenapa? karena aku penasaran pria macam apa yang membuatmu nekat untuk jadi muridnya dan bahkan mengubahmu jadi dirimu yang sekarang. Berhenti. Kamu tidak boleh pergi, kecuali kamu berjudi. Hari ini, kamu bisa main satu tangan terakhir denganku, atau tinggalkan nyawamu di sini. Kamu masih akan mengikutinya. Lihat baik-baik, dia tidak punya apa-apa lagi. Rumah, mobil, uang tunai, dan pabriknya, semua itu milikku sekarang. Apa yang kalian dapat dengan mempertaruhkan nyawa untuknya? Mengikuti pecundang tak punya uang dan menunggu kelaparan? Tapi jika kalian ikut aku, kasino-kasino ini, bisnis-bisnis ini masih butuh seseorang untuk mengelolanya. Siapa teman siapa lawan, aku bisa membedakannya. Sepertinya kalian semua cukup pintar, Nona Sao, kamu tidak layak lagi berdiri di sini. Kamu bisa pergi dengan hormat atau aku suruh mereka mengusirmu. Baiklah, aku akan mengingatmu. Penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, akan kubalas 100 kali lipat. Kita akan punya banyak waktu. Nyonya, Anda luar biasa. Anda bisa melihat masa depan. Bagaimana Anda tahu? Veronica akan melempar 3 angka 1. Tak ada yang bisa lihat masa depan. Saya baru saja menukar dadu curang manajer Rian yang dikendalikan jarak jauh saat dia tidak melihat. Tapi bukankah Veronica menghancurkan remote? Benar, tapi saya sudah pelajari cara kerja dadunya. Jika sinyal terputus atau pengontrolnya rusak, mekanisme di dalamnya akan reset dan dadu akan kembali ke 1,1,1. Paham sekarang. Jadi, tidak ada campur tangan ilahi, tidak ada melihat masa depan, hanya motif manusia, intrik, dan teknologi. Paham sekarang Nyonya. Anda tidak hanya menyelamatkan ayah dan saya, Anda juga memberi semua orang yang dihancurkan kasino balas dendam, yang kami idamkan. Aku Ethan Haryanto, dan aku berutang nyawa padamu. Hidupmu milikmu sendiri. Belajar dari ini, berhenti berjudi, jaga ayahmu. Juga, jika kamu ingin membantuku, aku membuka pusat pencegahan perjudian di desamu, kamu bisa membantu. Wow, ini persis yang kami butuhkan. Nyonya, desa kami butuh seseorang seperti Anda untuk menunjukkan jalannya. Aku janji desa akan mendengarkan Anda. Jadi, penjudi kalah. Perjudian menghancurkan hidup dan keluarga. Ethan, tolong. Lukas, kamu kenapa? Aku sampah. Aku berjudi lagi. Di kasino, Grand Bay. Aku bahkan mempertaruhkan istriku. Mereka bilang, kalau aku tidak menebusnya hari ini mereka akan menjualnya ke luar negeri. Tunjukkan jalan. Jangan khawatir. Gurumu di sini. Dia akan selamatkan istrimu. Jangan pura-pura. Apa yang terjadi pada Lukas? Itu jebakanmu, kan? Pintar. Ku dengar Riverdale punya wanita muda hebat. Kau tinggalkan juniorku, Veronica sangat terhina. Aku Vincent. Sebagai seniornya, aku tak bisa tinggal diam. Vincent, itu dia. Semua milikku, ditambah tiket masuk turnamenku. Dia datang padaku sebagai seniornya. Aku harus menuntut keadilan untuknya. Jadi kau menculik istri orang lain? Jangan bikin kedengarannya jelek. Aku, Vincent, selalu menghormati kode. Aku menantangmu bertaruh. Jika aku menang, aku minta kamu kembalikan semua yang kau ambil dari Veronica. Dari Veronica, jangan khawatir.
Ini akan jadi permainan adil. Jadi aku minta Sekretaris Darmawan untuk menyaksikannya. Sekretaris Darmawan menurut kode kita. Jika aku menang dia mengembalikannya. Adil, kan? Sesuai aturan, jika Tuan Kusuma menang, kerugian Nyonya Fania bukan urusan saya, tapi tiket masuknya diberikan kepada pemenang. Saya sudah melihat kemampuanmu. Tenang saja. Saya sudah di dunia ini selama lebih dari 20 tahun. Saya adalah hakim besi, tidak akan pernah menjual diri demi uang. Bagus. Aku mengandalkanmu. Tapi, Vincent, jika kamu ikut campur, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu sanggup? Jangan sampai terbakar. Dan ikut tenggelam bersamanya. Di dunia ini, bahkan mentor saya, Raja Judi, tidak akan berani mengaku, dia bisa mengalahkan saya. Karena kamu bersikeras membelanya, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Sempurna, aku akan menunjukkan kepada semua orang di sini, pelajaran anti judi lainnya. Kamu, mengajariku, kamu masih bocah, tapi bicaramu besar. Saat kalah, jangan menangis. Vincent, jika kita bertaruh, kita perlu aturan. Apa tantangannya? Keberuntungan murni yang tak terduga, atau yang disebut keterampilan berjudi, atau haruskah kita menguji kecurangan kartu? Kurang ajar. Aku, Vincent, adalah dewa kartu. Aku mengandalkan skill asli, aku tidak akan pernah merendahkan diri dengan curang. Jangan fitnah aku. Tentu saja, tidak ada yang mengaku curang. Tapi sepertinya kamu juga bukan orang suci. Kalau begitu, aku di sini pertama, untuk menghabisimu, dan kedua, untuk mengajari mereka tidak berjudi. Semuanya, hari ini, aku akan mengungkap trik kecurangan kartu yang umum. Kebanyakan penipu menyembunyikan kartu di sini. Vincent, apakah kamu juga menyembunyikan kartu di lengan baju? Ini yang disebut teknik sembunyi lengan. Seorang penipu ulung bisa menyembunyikan beberapa set kartu di lengan bajunya. Tanpa ada yang menyadari dia bisa mengganti kartu apapun di tanganmu. Pantas saja. Waktu di meja aku punya kartu bagus, lalu tiba-tiba lawanku mengeluarkan kartu yang lebih bagus. Kotor banget tipuannya, itu benar-benar curang. Benar-benar omong kosong. Aku, Vincent Kusuma, selalu bermain adil. Kalau kamu bermain adil, kenapa tidak singkap lengan baju, Tuan Kusuma, supaya semua orang bisa melihat dengan jelas dan membersihkan namamu? Baik. Aku akan membuatmu menelan kata-katamu. Lihat jelas sekarang. Hah? Apa yang bisa kamu katakan sekarang? Aku melihatnya dengan jelas. Tuan Kusuma memang jujur. Karena kamu sudah menggeledahku, demi keadilan. Bukankah kamu harus melakukan hal yang sama? Adil. Jadi, Tuan Kusuma, dan semuanya, apakah kalian puas? Mau main apa, Vincent? Blackjack aku yang bagi. Baik, tapi aku bisa baca wajahmu, kamu tidak sepadan denganku, kamu pikirkan lagi. Hahaha, anak baru berani baca wajah? Veronica, kau benar-benar kalah pada seseorang yang cuma ngarang? Pasang taruhan. 10.000. Mau kartu lagi? Tidak. Tidak. Bandar punya Raja Skop dan 9 wajik. 19. Itu lebih tinggi. Bandar menang. Terima kasih atas permainannya. Ronde pertama. Aku ambil. Mau kartu lagi? Tidak perlu. Tidak, makasih. Bandar punya 10 wajik. Dan 10 hati. Totalnya 20 lebih tinggi. Bandar menang. Sepertinya keberuntungan ada di pihakku. Mau kartu lagi? Tidak tambah. Tambah.
Tangan pemain ratu wajik 4 sekop, 10 hati, itu lebih dari 20. Bandar menang. Sepertinya malam ini bukan malam keberuntunganmu. Donatur kita mengalami malam yang berat. Semua lihat itu, di kasino, itu disebut mengumpan, kamu sengaja biarkan dia menang, supaya ikan itu merasakan kemenangan. Begitu ikan lengah, dan mulai bertaruh lebih besar. Saat itulah kamu menutup jaring. Tapi kali ini, aku bukan ikan. Kamu memang unik. Aku kerja di kasino selama 20 tahun. Baru pertama kali ini. Ikan yang kasih makan rumah? Mau kartu? Bagikan. Hah, kocak. Minta kartu di angka 20? Cara kelas atas untuk menjelaskan kekalahan? Veronica, reputasi guru. Kau hancurkan sepenuhnya. Kamu kalah dari penipu ini? Vincent, waktu aku menghadapinya dia jagoan dadu. Tapi, aku tak pernah lihat dia main kartu. Aku paham dia pasti. Dengar dewa kartu ada di sini. Dan panik. Dia tahu tak bisa kalahkan Vincent, tapi dia terlalu sombong. Dia mau pamer sama kampungan ini jadi. Dia cuma pura-pura. Pemula. Kamu masih bisa menyerah. Bilang saja iya. Dan habiskan beberapa hari denganku. Maka kekalahanmu dan masalah dengan istri Lukas semua akan dihapus. Vincent, kita tak bisa lepaskan dia. Semudah itu, kartu Raja Judi harus direbut kembali. Veronica, sungguh mengecewakan. Kau benar-benar jatuh terpuruk pakai sampah seperti dia untuk membelamu. Tapi tak apa, orang sombong, bodoh sepertinya pantas kehilangan segalanya. Dia akan dapat balasannya. Maka aku tak akan merasa bersalah. Dasar bocah kurang ajar. Nasibmu sudah tamat, masih bicara besar? Semuanya, kita sudah bahas umpan pancing, sekarang lapisan tipuan lainnya. Lihat bandar ini. Dia tampak netral. Tapi cara dia mengocok dan membagi sudah diatur. Bentuk kecurangan kartu yang lebih canggih. Dengan pengocokan khusus, dia bisa menghafal urutan dan bahkan mengontrol pembagian kartu. Lihat tangan ini, jika aku benar, dia membagikan untuk dirinya Asekop dan Raja Wajik Blackjack. Dan dia membagikan untukku, 6 hati dan 4 keriting 10 yang jelek. Itu omong kosong. Benarkah? Balikan dan lihat. Wow. Dia benar-benar menebaknya. Tepat luar biasa, dia bahkan tahu kartu yang belum dibagikan. Jadi ini yang disebut dewa kartu? Dewa yang dibuat oleh bandar yang mengatur kartu? Aku tidak menyangka. Dia sehebat ini. Sepertinya aku meremehkannya. Ini, bagaimana mungkin? Kamu menebak setiap kartu, berapa peluangnya? Tuan Kusuma, kita semua profesional di sini. Trik kecil dealer Anda, kendali kartu, jangan malu pakai itu. Bodoh, siapa yang suruh kamu lakukan itu? Teman, saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Dealer itu bertindak sendiri. Pintar mengalihkan kesalahan, belajar dari Veronica. Sama persis gayanya. Baik, kalau kamu nggak percaya dealer, kita akan lakukan dengan cara berbeda. Kita bergiliran mengocok dan membagi kartu. Cukup adil buat kamu? Tidak perlu semua itu. Siapapun bisa mengocok, siapapun juga bisa membagi. Saya hanya menyarankannya untuk mengajari semua orang di sini. Baik. Kalau kita mau adil, ayo kita lakukan sepenuhnya. Nah, sekarang aku nggak bisa lihat apa-apa, nggak curang, kan? Baik. Di dunia ini, tidak ada kartu yang tidak bisa dibaca Vincent Kusuma. Bahkan tanpa penglihatan saya. Semua 108 kartu harus patuh pada perintah saya. Kartu sudah dikocok. Periksa kartunya. Tidak perlu. Ayo mulai. Suruh sekretaris Darmawan bagikan, kamu tidak keberatan, kan?
Sekarang sudah benar-benar adil, kan? Tidak keberatan. Sekarang semuanya adil dan jujur. Kamu ambil banyak uang dari Veronica beberapa hari lalu, bukankah itu terlalu kecil untukku? Berapa nilai kasino Grand Bay milikmu? Berapa? Setidaknya, 1 miliar rupiah. Baiklah. Jadi 1 miliar rupiah. Ini ekuitas kasino Setiawan senilai 1 miliar rupiah. Baiklah kamu sportif. Ini ekuitas kasino Grand Bay, juga senilai 1 miliar. Guru kamu punya 2 Jack 20 poin. Kartu ini punya peluang besar menang, bahkan jika mereka punya as paling-paling seri. Bodoh sekali. Mereka kira menutup mataku berarti aku tidak tahu kartu apa yang mereka curangi di deck. Gelar dewa kartu bukan tanpa alasan. Dengan mata tertutup, aku masih bisa atur kartu sesukaku. Sepertinya keberuntunganmu cukup bagus, Nona. Dengan kartu sebaik ini, kenapa tidak naikkan taruhan? Kartuku kuat, Tuan Kusuma. Masih mau naikkan? Anda memberi saya uang. Bagaimana Anda tahu kartu saya jelek? Mungkin kartu hall saya 2 dan saya dapat 10? Tuan Kusuma, karena Anda membagikan sendiri kartu yang pasti kalah dan masih ingin naikkan taruhan, saya ikut saja. Tapi Anda sudah bertaruh seluruh kasino Anda. Apalagi yang bisa Anda pertaruhkan? Saya memiliki 13 kasino lainnya. Bernilai lebih dari 10 miliar rupiah. Beruntung sekali, saya membawa 10 miliar rupiah. Taruhan dikonfirmasi. Total, lebih dari 20 miliar rupiah. Tanda tangan di sini. Permainan boleh dilanjutkan. Menurut urutan kocokan saya, berikutnya adalah 5, lalu 6. Kalau dia minta kartu, dia akan boost. Kalau dia berhenti, saya dapat 21. Hit atau stun, dia pasti kalah. Nona Mulyadi. 20. Mau kartu? 20 sudah kartu kuat. Mana mungkin dia minta kartu? Tunggu. Split. Apa gadis ini tahu blackjack? Dia punya 20 dan masih split? Dia memang tahu sedikit. Bahkan setelah kocokan kosmik saya, dia ingat kartu-kartu sebelumnya. Dia tahu 2 kartu berikutnya akan membuatnya kalah. Itu sebabnya dia split pasangan itu. Tapi 2 kartu berikutnya adalah 10, hit atau stun, dia tetap kalah. Split lagi. Apa? Apa dia benar-benar bisa memprediksi kartu yang akan keluar? Lagi. Tidak buruk. Kamu tahu kamu akan kalah, jadi kamu memilih split untuk melihat kartu selanjutnya, tapi aku penasaran. Apa kamu tahu teknik kocokanku atau hanya coba-coba? Apa? Dia menggunakan teknik kocokan untuk membagikan kartu yang dia inginkan. Tapi, dia ditutup matanya tadi. Ya, beberapa ahli bisa berlatih mengocok sambil ditutup matanya hanya dengan sentuhan dan memori otot. Saat mengocok mereka bisa mengatur kartu sesuai keinginan bos. Carter memang pemain seperti itu. Pantas saja kartu guru 2 raja, 20 poin guru memilih split dan mendapat 5 dan 6. Jika tidak salah kartu tertutupnya pasti as. Ethan, kamu semakin baik, tebakanmu benar, kartu tertutupnya adalah as. Bukankah itu curang? Kamu melihat tembus kocokan kosmikku, aku akui itu. Tapi, Sekretaris Darmawan, dia membiarkan aku mengocok kartu ini dan menyerahkan hak potongnya. Menurut aturan, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aturan dunia perjudian kedua belah pihak harus menyetujui pengocokan dan melepaskan hak potong mereka. Teknik itu sendiri bukanlah kecurangan. Nona Mulyadi, aturan adalah aturan.
Aturan macam apa itu? Itu jelas curang. Kau dengar itu? Aturan ya aturan, siap menyerah? Pak Kusuma, Anda salah paham. Apa yang lucu? Saya mengungkap, tipu muslihatmu bukan untuk menuduhmu curang, tapi untuk menunjukkan pada semua orang di sini apa yang bisa dilakukan seorang master judi sejati. Bahkan kocokan yang paling licin sekalipun hanyalah trik murahan. Omong kosong, lalu bagaimana jika kau lihat kocokan kosmiku? Lihat kartumu sekarang kau tetap akan kalah. Benarkah? Kalau begitu lanjutkan Sekretaris Darmawan, pisahkan pasangan itu. Tunggu, karena Nona ini sangat percaya diri, kenapa kita tidak naikkan taruhannya? Apa taruhannya, Tuan Kusuma? Jika kau kalah habiskan 3 hari 3 malam bersamaku, dan jangan pernah lagi berkampanye menentang judi. Dasar mesum. Setuju, tapi jika kau kalah berlutut dan minta maaf kepada semua orang di sini yang kau tipu, panggil Raja Judi itu ganteng dan sumbangkan seluruh kekayaanmu lawan judi seumur hidup. Baik, setuju. Kartumu semakin buruk. Sudah tahu cara dapat 21? Lalu bagaimana jika aku tidak bisa dapat 21? Kau pikir kau sudah menang? Benar, aku akan menang. Mengetahui kartu holku, tidak mengubah apapun, aku punya 20. Tidak peduli bagaimana kau menggabungkannya, kau tidak bisa mengalahkan kartuku. Ethan, apakah guru akan kalah? Tidak, guru akan menemukan cara. Cara apa? Berpikir lebih hanya membuang waktu? Kau pikir aku, Vincent Kusuma, hanya tahu beberapa trik mengocok? Aku beritahu tangan yang kubagikan. Disebut permainan kebenaran, aku pakai superkomputer untuk mensimulasikan setiap kemungkinan tangan. Semua 8.589.934.592 kemungkinan hasil. Berapa kalipun kamu membagi atau kamu minta kartu, semua sudah dalam perhitunganku. Hanya ada satu kemungkinan hasil, kamu akan kalah. Pasti. Apa? Kamu bisa main seperti itu? Pantas saja dewa kartu. Jadi semua strategi guru sudah ada dalam perhitungannya. Kamu pikir judi cuma tipuan tangan dan mata tajam? Salah. Ini matematika, ini kekuatan komputasi, ini kendali mutlak atas setiap kemungkinan hasil. Sekarang sudah kuberitahu semua dan kamu tetap tidak bisa kalahkan aku? Siapa yang bilang dia jadi sombong? Vincent, kamu masih yang terbaik. Gadis kecil ini belajar beberapa trik murahan, dan pikir dia hebat. Dia mungkin tidak pernah sadar bahwa main kartu butuh otak. Begitu? Bagaimana aku tahu bahwa kamu pasti kalah? Hasilnya sudah jelas, tapi kamu masih pura-pura. Permainan belum selesai, melanjutkan, hanya buang waktu, aku sudah hitung hasilnya, kamu kalah setiap kali. Sekretaris Darmawan, katakan, apakah ini menentukan hasil pertandingan? Menurut aturan judi, semua tindakan sah harus diselesaikan sebelum pemenang diumumkan. Tuan Queen, tolong selesaikan permainan. Baik. Aku akan buat kamu kalah secara adil. Mau dibagi lagi? Gak perlu. Jadi, hit? Kamu gak bisa hit di 20. Hit. 21. Luar biasa. Dia dapat ace di 20. Guru, kamu luar biasa. Tuan Queen, apa komputermu rusak? Tidak bisa hitung 21? Aku tahu guru punya trik. Dasar kalian, para idiot. Ada 16 tumpukan kartu dimainkan. Satu tangan 21. Apa gunanya? Hit lagi. Tidak, maksudku, hit tangan ini juga. Apa? Tangan ini sudah 21? Hit. Dia tahu nggak si Blackjack? Dia gila. Dia sudah dapat 21, dan dia minta tambah. Dia sengaja mau boost. Ethan, kamu bilang guru ini hebat? Gitu aja. Guru, kamu ngapain? Kamu udah gila. Tapi, masuk akal? Kamu tahu kamu bakal kalah, jadi kamu sengaja boost. Sekretaris Darmawan, apakah aturan mengizinkan pemain untuk minta kartu di angka 21? Menurut aturan Blackjack standar, pemain selalu berhak untuk minta kartu selama tangan mereka belum melebihi 21. Kartu Nona Mulyadi total 21. Dia belum bas, jadi permintaannya sesuai aturan. Sepertinya beberapa orang tidak akan berhenti, sampai mereka memojokkan diri sendiri. Minta.
Dia bust. Padahal tangan blackjack bagus. Hilang begitu saja. Selesai. Hahaha. Dia minta kartu lagi. Minta. Lagi? Perempuan itu sudah gila, dia cuma ngasih uangnya percuma. Dia tahu nggak bisa menang, jadi dia sengaja kalah. Vincent, bahkan keberuntungan di pihak kita. Dia benar-benar kehilangan akal. Ethan, guru, berhenti. Oh tidak. Terakhir, aku tidak memperhitungkan harus minta kartu di blackjack. Dia hanya beruntung saat itu. Setiap langkah maju, perhitungan ke depannya meningkat secara eksponensial. Tidak mungkin dia bisa menghitung setiap hasil sendirian. 21 lagi. Enam tangan 21. Ya Tuhan, apa aku mimpi? Bagaimana mungkin? Hanya tersisa satu tangan terakhir, tangan ke-16, menunjukkan 7 dan 2. Jika tangan ini dapat 21, maka dengan pembayaran 3:2 dia menang. Minta kartu di tangan terakhir. Kartu lagi. Lagi. Tidak mustahil. Ini mustahil. Pengaturan dek utama saya menghitung 8,5 miliar kemungkinan. Ini tidak termasuk hasil itu. Tidak, kamu. Kamu pasti curang. Baiklah, Tuan Kusuma, Anda bilang saya curang. Kalau begitu, buktikan. Sekretaris Darmawan, menurut aturan asosiasi Anda, apa yang terjadi jika tuduhan itu gagal? Gagal mengungkap kecurangan dan Anda kehilangan kedua tangan. Lakukan. Tuan Kusuma, itu kartu Anda yang mengocoknya, dan Sekretaris Darmawan yang membagikannya. Saya tidak pernah menyentuh kartu sedikit pun. Jadi, bagaimana tepatnya saya curang? Atau apakah Anda curiga Sekretaris Darmawan membantu saya curang? Siapa tahu? Fakta sudah jelas di depan mata, pasti semua orang curiga. Vincent Kusuma. Saya, Timothy Darmawan, telah 20 tahun di Asosiasi Perjudian Dunia. Belum pernah ada siapapun yang berani mencoreng nama saya seperti ini. Sekretaris Darmawan Hakim Besi, siapa yang bisa memastikan hati manusia tidak mungkin dibaca? Saya lebih percaya pada perhitungan lagi pula. Adakah di sini yang pernah bertemu orang suci yang tidak peduli uang? Tuan Kusuma tidak percaya pada saya, atau Sekretaris Darmawan, atau bahkan matanya sendiri. Anda begitu percaya pada komputer Anda? Kalau begitu, gunakan komputer Anda untuk memverifikasi apakah saya curang. Memeriksa apakah aku menukar kartu itu mudah. Bandingkan urutan kartu asli di meja ini, cocokkan dengan komputer Anda, pengaturan dek utama. Urutan preset persis. Oke. Karena Anda mencurigai Sekretaris Darmawan, suruh anak buah Anda periksa. Ambil semua kartu yang tersisa di sepatu bagi Sekretaris Darmawan, bersama dengan kartu yang sudah dibagikan, simpan dalam urutan pembagian. Bandingkan dengan urutan awal yang tercatat di komputer Anda. Bos, kami selesai memeriksa. Urutan di sini sangat cocok dengan urutan preset di pengaturan dek utama. Tak satu kartu pun meleset. Vincent, apa yang mau Anda katakan sekarang? Tidak, itu tidak mungkin. Saya sudah menjalankannya berkali-kali. Tidak mungkin salah. Bos, lihat. Lihat strategi ambil kartu komputer sama persis dengan guru. Satu-satunya solusi dia. Dia benar-benar, dia menghitung lebih dari 8,59 miliar kemungkinan dan menemukan satu jalan keluar. Nyonya, keahlian judi Anda seperti dewa Anda. Seperti Juholi yang terlahir kembali, keahlian Anda supernatural. Kami yakin, sangat yakin, keahliannya melampaui manusia biasa. Saya khawatir, bahkan Raja Penjudi saat ini mungkin bukan tandingannya. Buktinya sudah pasti. Vincent, saatnya menepati taruhanmu. Memenuhi taruhan? Omong kosong. Kenapa aku harus dengar kamu? Ini wilayahku, aku yang pegang kendali. Kalian semua pada ngapain? Bekuk mereka semua. Jangan ada yang kabur.
Sudah kuduga, sepertinya kalian berdua diajar oleh guru yang sama, kalian belajar dari guru yang sama, kamu menggunakan angka-angka untuk mengingkari cara kamu bertindak sama persis seperti Veronica Vania setelah dia kehilangan segalanya. Sama persis. Tuan-tuan, kalian semua melihat apa yang terjadi barusan, Vincent telah kalah, dan kalah total. Setiap aset kasino atas namanya termasuk tempat ini. Yang kau pijak ini, Kasino Grand Bay. Semuanya milikku, kalian ingin mengikuti bos yang kehilangan segalanya dan tak punya kredibilitas? Kau pikir kau punya masa depan, atau tunggu dia menyeret kalian bersamanya? Bos, akui kekalahan. Kau bukan tandingannya. Vincent, kau mau tanganmu dipotong? Atau kau akan menepati taruhan? Kau Veronica Vania, ini semua ulahmu, kau bawa pembawa sial ini ke sini, bilang padaku, apa kau sudah membuat kesepakatan dengannya untuk mencuri bisnis guruku dan bisnisku? Omong kosong. Vincent, kau kalah karena kau tidak sebanding. Kau pertaruhkan semua yang kau miliki, dan sekarang kau menyalahkanku. Nona Nyonya, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong, saya mohon ampun, tolong kembalikan aset ini, bisnis ini, bukan semuanya milik saya. Sebagian besar adalah milik Tuan Setiawan hanya atas nama saya. Jika saya kehilangannya Tuan Setiawan tak akan memaafkan saya, dia pasti akan membunuh saya. Tolong, saya mohon. Itu masalahmu. Di meja kamu membayar taruhan yang kalah sekarang tepati taruhanmu Sekretaris Darmawan sesuai kode perjudian. Jika seseorang memasang taruhan lalu menolak menepatinya, apa yang terjadi? Menurut aturan paling ringan, tangan dan kaki dipotong sebagai pelajaran paling berat, mereka dimusnahkan untuk mencegah masalah di kemudian hari. Saya, Vincent Kusuma, salah. Saya adalah aib, saya mengatur ini dan menipu semua orang Raja Judi. Raja Judi, Victor Setiawan adalah bajingan. Siapa yang berani menghina Raja Judi? Siapa kamu? Beraninya kamu, dia asisten Raja Judi saat ini. Beraninya kamu menghina dia, itu menghina Raja Judi. Dialah asisten Hari, dialah yang menghinanya. Orang bodoh ini anak yang tidak tahu tempatnya menghina Raja Judi. Guru, kau harus membelaku. Oh, banyak telinga di sini. Siapa tadi yang mengucapkan 3 kata itu dengan lantang? Dia menghina dirinya sendiri. Ya, betul, dialah, kami semua bisa bersaksi. Raja Judi. Tuan Setiawan, saya dengar di kota Riverdale, ada seorang tuan muda dengan keterampilan luar biasa. Anda pasti wanita muda itu, Tuan Setiawan, mengirim saya ke sini, khusus untuk mengundang Anda menemuinya. Raja Judi ingin menemuiku? Astaga, Dewa Judi ingin bertemu dengannya, suatu kehormatan yang luar biasa. Banyak orang akan membunuh hanya untuk bertemu dengannya, dan dia mendapat keberuntungan ini? Dewa Judi memanggilku untuk membalaskan 2 murid andalannya dengan berjudi melawanku untuk membalas dendam. Anda salah sangka, Nona. Tuan Setiawan menghargai bakat, dia dengar Anda berbakat dan sangat terampil dan itu menarik perhatiannya, dia ingin Anda menjadi muridnya. Dewa Judi menerima murid? Belajar di bawah Dewa Judi. Ini tiketnya menuju puncak. Tahukah Anda berapa banyak yang menawarkan 10 miliar rupiah untuk satu pelajaran darinya hanya untuk ditolak? Dan dia mengundangnya untuk bergabung? Itu di luar keberuntungan, dia memilih murid hanya berdasarkan bakat, bukan keturunan Veronica dan Vincent masuk dengan cara yang sama. Anda mengalahkan mereka berdua, jadi Anda lebih memenuhi syarat untuk belajar di bawah Tuan Setiawan ini. Kesempatan yang diimpikan banyak orang. Jadi guruku? Dia? Masa sih? Bodoh sekali. Gadis itu, dia terlalu muda dan nekat. Dia melewatkan kesempatan emas, itu Victor Setiawan, Raja Penjudi. Orang akan memohon kesempatan itu? Hahaha. Katakan pada Victor Setiawan dia bisa lupakan soal menantangku. Dia lebih baik bersiap. Aku akan lihat dia di turnamen. Lalu, semua akan melihat langsung bagaimana aku membuatnya kalah. Setiap sen. Dia, apa yang dia katakan? Dia akan menguras raja. Gila. Dia sudah gila. Tahukah dia apa arti gelar itu? Muda dan tak kenal takut. Ya, tapi setelah apa yang baru saja dia tunjukkan, mungkin dia punya cadangan tersembunyi, dia tak terduga. Aku mulai berpikir kemampuan judinya, mungkin jauh melampaui apapun yang pernah kita lihat, 10 tahun. Sejak saat itu Victor mengalahkan James Mulyadi, dan naik ke puncak, selama 10 tahun tak seorang pun menantang supremasinya. Permainan jadi hambar kini,
Akhirnya seseorang seperti dia muncul, menang atau kalah keberaniannya menantang otoritas dan melepaskan diri dari belenggunya cukup untuk membuat siapapun termotivasi. Bagus. Bagus sekali, akan saya sampaikan, Nona Lawson. Di turnamen, saya harap Anda masih tetap percaya diri, ayo. Karena salam, Kalian berdua pecundang. Kalian bikin Tuan Setiawan rugi besar, dia sendiri yang akan mengurus kalian. Bawa mereka. Veronica. Kamu gila? Turunkan pisaunya. Bilang sama Victor, si munafik itu. Saya akan menemuinya, tapi tidak sekarang. Gak guna. Kalian semua gak guna, bawa dia kembali, jaga dia baik-baik. Ini pasti wanita muda yang mengalahkan kedua murid saya yang tidak cakap. Boleh saya tahu nama Anda? Clara. Tuan Setiawan datang untuk membalas dendam mereka. Di meja Anda menang atau kalah, mereka dikalahkan. Itu salah mereka. Tapi Nona Mulyadi, Anda secara terbuka menolak menjadi murid saya. Anda benar-benar mengejutkan saya. Saya terbiasa dengan kebebasan saya bukan murid siapapun, lagi pula. Saya datang untuk gelar Raja Judi bukan untuk menjadi murid Anda. Dasar bocah sombong. Baiklah. Orang muda harus berani. Tapi peringatan, Nona Mulyadi. Turnamen ini bukanlah permainan kelas 2. Jangan sombong di sini. Kau akan menyesal. Bayar? Dilihat dari kemampuan dua murid tak berguna itu, aku sungguh tidak bisa melihat kemampuanmu. Baiklah. Selesaikan di meja. Jangan menyesal nanti. Cari tahu siapa dia. Ya. Veronica. Beraninya dia muncul di sini? Guru, sudah lama tidak bertemu. Sepertinya kau tidak sabar untuk menerima murid baru. Pengkhianat. Berani kau menghadapiku lagi. Pengkhianat, guru, kebiasaanmu menerima murid masih belum berubah. Tapi dia sepertinya tidak tertarik. Saat kau menerimaku sebagai murid, kau mengeluarkan semua trik. Aku tidak tahu maksudmu. Lalu, tunjukkan pada mereka yang sebenarnya. Dulu, Tuan Setiawan menyuruhku memanipulasi permainan, sehingga suami Veronica kehilangan segalanya, membuatnya tidak punya tempat bergantung. Apa? Jadi, dulu, Veronica Fania menjadi murid Raja Judi karena Victor yang mengatur semuanya. Benar. Jadi, kalau aku yang melakukannya, bertahun-tahun ini, aku mengajarimu judi dan mewariskan keahlianku. Aku mengubahmu dari wanita tak berdaya yang bisa diintimidasi siapapun menjadi raksasa giok yang menguasai dunia judi. Bukankah semua itu cukup untuk menebus apa yang kau hilangkan dulu? Apa yang aku hilangkan? Victor, kau mengubahku menjadi seseorang yang bahkan bisa menjual anak perempuannya sendiri. Apa? Veronica menjual anak perempuannya sendiri? Apakah aku memaksamu menjual anak perempuanmu sendiri? Aku hanya memberimu pilihan. Aku hanya bodoh karena mempercayaimu. Kau bilang anakku tidak akan pernah hidup baik denganku. Seorang penjudi bejat. Jadi aku mencarikan keluarga yang baik untuknya. Dan berencana membawanya kembali bertahun-tahun kemudian. Itu semua pilihanmu sendiri. Keserakahanmu sendiri. Benar, aku bukan manusia. Untuk menjadi muridmu, aku menjual anakku sendiri dengan tanganku sendiri. Bertahun-tahun ini, aku memimpikan Clara setiap malam. Menangis dan memanggil ibu. Veronica, apa kau pikir dengan mengatakan semua itu akan membuatku memaafkanmu? Tidak akan pernah. Aku bisa merelakan yang lainnya. Aku hanya ingin tahu di mana anak perempuanku. Tolong, katakan padaku. Di mana anak perempuanmu? Mana aku tahu. Kau menjualnya dengan tanganmu sendiri.
dan sekarang kau berperan sebagai ibu yang penuh kasih. Ya, aku salah padanya. Tapi jangan kira, aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Berapa banyak orang yang kubantu kau jebak, berapa banyak orang yang kau perdagangkan melalui kasinomu. Bukankah aku sudah cukup melakukan segalanya untukmu selama bertahun-tahun ini? Diam. Baik, jika kau tidak mau memberitahu di mana anak perempuanku, aku akan mengalahkanmu di meja judi. Setelah aku menguasai semua kasino, aku akan membongkar jaringan perdaganganmu dan menemukannya sendiri. Kau pikir kau bisa? Baik, kalau begitu biar ku lihat apa yang kau pelajari selama bertahun-tahun ini. Penampilan tangis Veronica. Cukup mengesankan. Nak, kamu tidak mengerti perasaan seorang ibu. Perasaan? Lalu, Veronica, apa kau tahu bagaimana perasaan anakmu saat kau menjualnya? Apa kau tahu bagaimana perasaannya? Saat orang yang paling ia percayai menjerumuskannya ke dalam jurang. Ia merasa benar-benar ditinggalkan oleh dunia. Apa kau bisa mengerti itu? Jangan bicara lagi. Nak, kemampuan judimu mengesankan. Mengalahkan aku dan Vincent tidak berarti kau bisa mengalahkannya. Dia menguasai dunia judi selama puluhan tahun dan tidak pernah benar-benar kalah. Kau terlalu muda. Pasti ada yang pertama kali. Aku sudah 10 tahun di permainan ini. Aku kenal dia, luar, dalam. Untuk hari ini, aku sudah bersiap selama 7 tahun penuh. Dalam pertarungan supremasi judi ini, akulah yang ditakdirkan menjatuhkannya dari tahtanya. Adu kemampuan kita. Setelah aku menang, aku akan punya semua sumber daya yang tersedia untuk menemukan anakku. Kau benar-benar berdedikasi, Veronica. Tapi mungkin dia tidak ingin menemuimu. Aku tahu, dia pasti membenciku. Tapi bagaimanapun, aku harus menemukannya. Aku perlu minta maaf padanya langsung. Kalau begitu, aku berharap semua yang kau inginkan. Hadirin sekalian, turnamen ini akan memilih 2 pemain untuk menantang Raja Judi dengan kesempatan untuk menjadi murid pribadi yang dilatihnya. Turnamen Raja Judi dimulai sekarang. Hadirin sekalian, setelah pertandingan sengit, 2 finalis telah muncul. Mereka adalah raksasa giok yang legendaris, yang mencetak rekor kemenangan beruntun di babak penyisihan, Nyonya Fania, dan kuda hitam terbesar turnamen ini, yang secara ajaib mengalahkan lawan kuat 1-1, Nona Mulyadi. Lara menakutkan. Ku dengar dia memenangkan seluruh kasino hanya dengan $10. Veronica benar-benar menang. Sekarang ini akan menjadi pertunjukan, pertarungan guru dan murid. Ini adalah tontonan terbesar yang pernah dilihat dunia perjudian dalam beberapa dekade. Keduanya akan menghadapi Raja Judi. Babak final dimulai sekarang. Inilah aturannya. Ketiga pemain akan berdiri membelakangi meja. Bandar akan mengocok 2 dek secara menyeluruh, lalu menyebarkannya tertelungkup. Saat perintah mulai diberikan, para pemain akan berbalik, bandar akan secara bersamaan membalik semua kartu menghadap ke atas. Para pemain harus menghafal seluruh urutan secepat mungkin. Setelah selesai, mereka menekan tombol di samping mereka. Terakhir, setiap pemain menggunakan dek baru di tangan untuk menciptakan ulang urutan yang baru saja mereka lihat dengan sempurna. Pemain tercepat dengan rekreasi yang akurat menang. Jika waktu mereka identik, pemain yang pertama bertindak menang. 2 dek, 108 kartu hafalan instan, menarikku dengar kontes memori tahun lalu rekornya 45 detik. Entah, apakah mereka bisa kalahkan 40 detik? 3 kontestan baru saja melakukan undian. Sesuai urutan undian, Veronica Fania maju pertama. Guru, bukankah kamu bilang kamu ingin melihat kemajuanku? Kalau begitu, lihat aku hari ini. Tunggu. Sampai sejauh ini menunjukkan kamu punya bakat. Tapi ini agak membosankan. Bagaimana kalau kita naikkan taruhannya? Aku belum memutuskan apa yang akan dipertaruhkan dengan Tuan Setiawan. Tuan Setiawan menawarkan uang hebat. Kau menang, Nona Mulyadi kasino saya bernilai 20 miliar rupiah. Kalau begitu, mari kita bertaruh 20 miliar rupiah. Setuju. Kau tidak punya 20 miliar rupiah. Pertaruhkan nyawamu. Baik. Taruhan tambahan antar kontestan terserah kalian. Baik, akan kutunjukkan padamu. Mengkhianatiku tidak pernah berakhir baik. Nyonya Fania,
silakan bersiap. Kontes dimulai. Mulai waktu. Wow, mustahil. Aku bahkan tidak melihat kartunya. Kurang dari sedetik, dia hanya melirik sekali. Itu mustahil dilakukan manusia. Luar biasa. Waktu mengingat Nyonya Vania hanya 0,98 detik. Sekarang, Nyonya Vania, silakan bersiap untuk ronde rekonstruksi, silakan. Setelah membandingkan urutan rekonstruksi Nyonya Vania dengan yang asli, keduanya cocok sempurna. Wow, luar biasa. Ingatan 100% dalam 0,98 detik. Rakshasa Giok memang layak dengan julukannya. Pantas saja Raja Judi berusaha keras menjadikan Veronica sebagai muridnya. Dia benar-benar memiliki bakat seperti itu? Selama 7 tahun terakhir, Victor Setiawan. Aku berlatih tanpa henti pandangan sekilas itu. Memori otot, posisi spasial, dan penangkapan visual. Aku mengubah diriku menjadi mesin yang dibangun hanya untuk hari ini. Semua itu agar aku bisa mengalahkanmu di bidang yang paling kau banggakan. Kau lihat itu? Tidak buruk. Kamu semakin baik. Luar biasa. Terima kasih, Nyonya Vania, atas penampilan yang menakjubkan itu. Selanjutnya, sambut peserta kedua kita, raksasa dari dunia perjudian, Raja Judi, Tuan Setiawan. Tuan Setiawan, bersiaplah. Nona Mulyadi, taruhan dengan Veronica itu hanyalah pembersihan kecil, pembuka. Mari kita tambahkan taruhan di antara kita. Bagaimana? Apa yang ingin Anda tambahkan, Tuan Setiawan? Tambahkan 20 miliar rupiah. Tapi jika saya menang, Nona Mulyadi, Anda akan menandatangani perjanjian ini dan bekerja untuk keluarga Setiawan selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu, Anda akan mematuhi setiap perintah saya dan menyerahkan perjuangan Anda melawan perjudian. 20 miliar? Untuk 10 tahun dia? Apa kita tidak dibodohi? Orang seperti dia mengubah $10 menjadi 20 miliar hanya dalam beberapa hari. Jika dia tidak mau bekerja untukku, aku lebih baik membunuhnya daripada membiarkannya menimbulkan masalah di luar sana. Penolong, jangan tanda tangani perjanjian itu. Itu kontrak perbudakan. Raja Judi berusaha menjinakkan kuda hitam ini untuk selamanya. Dia baru yang kedua naik panggung. Tapi dia berani bertaruh sebanyak ini, dan menambahkan syarat seperti itu? Apakah Raja Judi benar-benar yakin 100%? Nyonya Vania baru saja butuh 0,98 detik untuk melihatnya sebagai pemenang pasti. Mungkinkah dia lebih cepat? Kalau begitu, mari kita perbesar taruhannya. Saya tahu, Tuan Setiawan, Anda memiliki aset 50 miliar rupiah. Saya pertaruhkan semua aset Anda. 20 miliar untuk 10 tahun sudah lebih dari cukup sebagai penghormatan. Jangan terlalu berani. Anda salah paham, Tuan Setiawan. Saya punya 30 miliar lagi. Apa? Istana Keberuntungan, Club Sands, Istana Kristal. Anda telah memenangkan ketiga kasino saya. Saya tidak bisa duduk diam. Turnamen Raja Judi belum dimulai, jadi saya mampir dan memenangkan beberapa kasino lagi. Bagus. Keluarkan semua saham kasino dan aset atas nama saya. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Tuan Setiawan, apakah Anda siap? Pertandingan dimulai. Dia menekannya. Kartunya bahkan belum dibalik. Apa artinya itu? Apakah dia menyerah? Tuan Setiawan, apa yang Anda lakukan? Kartunya belum. Siapa bilang? Kamu harus melihat kartu sebelum kamu bisa mulai menghafalnya. Ini Raja Judi Nyonya. Bagaimana dia melakukannya? Dia bahkan belum membalik.
Ah, ya Tuhan, semuanya. Semua benar, sejauh ini, dia benar-benar menghafalnya sebelum dibalik. Tidak ada manusia yang bisa melakukan ini. Apa dia punya penglihatan sinar X? Lihat wajahnya, tidak berubah sedikit pun. Ini menakutkan. Nah, itu Raja Judi sejati. Memori 0 detik ingatan sempurna legenda-legenda judi. Nyonya, apa yang terjadi? Kartunya bahkan belum dibalik, bagaimana dia menghafalnya? Itu tidak masuk akal. Tidak ada dua daun di dunia ini yang persis sama. Begitu pula, bahkan kartu dari batch yang sama, dari kotak yang sama, memiliki pola mikroskopis di punggungnya, perbedaan halus dalam distribusi tinta dan pola serat kertas yang unik, bahkan cacat kecil yang tak terlihat oleh mata telanjang. Berarti setiap punggung kartu memiliki sidik jari yang unik. Maksud Anda, Tuan Setiawan sama sekali tidak menghitung titik-titiknya. Dia sudah menghafal set kartu kompetisi ini, setiap tanda halus di punggungnya. Tepat. Sejak dia berbalik, dia tidak melihat 108 punggung kartu kosong, tetapi 108 kartu yang sudah terukir di pikirannya, dengan identitas yang berbeda. Kemampuan itu menakutkan hadirin sekalian. Kita baru saja menyaksikan salah satu adegan paling luar biasa dalam sejarah Tuan Setiawan, Raja Perjudian, telah menunjukkan pengenalan punggung kartu buta yang luar biasa. Tuan Setiawan mungkin telah menggunakan legendaris baca punggung kartu, dengan pemahamannya yang tak tertandingi tentang pembuatan kartu. Dan variasi terkecilnya, dia menghafal punggung set kartu kompetisi ini, bahkan sebelum pertandingan. Dimulai ini lebih dari sekadar ujian. Ingatan ini adalah puncak dari pengetahuan, pengalaman, dan pengamatan. Luar biasa, menggunakan isyarat fisik dengan tingkat yang luar biasa. Dia benar-benar pantas menyandang gelar Raja Judi. Ini tidak adil, kartunya bahkan belum dibalik. Menurut aturan, ingatan cepat menguji kemampuan peserta, mengingat urutan yang ditentukan dan kemampuan untuk mereproduksinya. Metode apapun diperbolehkan. Victor Setiawan tidak butuh waktu sama sekali dengan mengenali punggung kartu dan menyelesaikan tantangan, prosesnya sesuai aturan, hasilnya sah. Lihat itu, itulah jarak antara kita. Hidupmu sekarang milikku. Nona Mulyadi, 50 miliar itu dan 10 tahun ke depan hidupmu akan kuterima dengan senang hati. Sekarang berlutut dan mohon menjadi muridku, dan mungkin aku masih bisa menyelamatkan wajahmu. Pantas saja, Raja Judi turun di urutan kedua dan memasang lagi 50 miliar, dia tahu dia akan menang. Sayang sekali, gadis secantik itu, dia berbakat terlalu sombong. Kenapa menantang Raja Judi? Nah, lihat itu. Kekayaan yang susah payah dia menangkan semua kembali lagi padanya, dan 10 tahun kebebasannya, hidupnya hancur. Dia akhirnya menabrak tembok batu. Raja Judi tidak bisa dikalahkan semudah itu. Aku bahkan belum bertanding. Bagaimana kau tahu aku akan kalah? Apa kamu bodoh? Tuan Setiawan dapat 0 detik, apalagi yang bisa diperebutkan? Apa kamu tidak dengar aku? Bahkan jika kamu juga selesai dalam 0 detik, siapa yang maju duluan yang menang? Hakim, menurut aturan, apa saya masih bisa bertanding? Apa saya masih bisa bertanding sesuai aturan? Secara teknis kamu bisa bertanding, tapi hasilnya sudah ditentukan. Apa gunanya melanjutkan? Nona Mulyadi, kami tahu kamu punya kemampuan. Tapi keberuntungan tidak berpihak padamu. Namun, jika kamu tetap ingin bertanding, kami tidak keberatan. Setidaknya biarkan kami melihatmu bertanding, supaya semua orang bisa melihat kemampuan. Jika aturan mengizinkan, maka saya menuntut untuk menyelesaikan pertandingan saya. Baiklah, peserta Clara, silahkan bersiap. Peserta Clara, bersiap, pertandingan dimulai. Dia menekan tombol bahkan sebelum jam mulai. Apa itu tadi? Aku belum pernah lihat gerakan seperti itu. Hahaha, Nona Mulyadi, Anda tahu Anda tidak bisa menang. Jadi Anda sudah menyerah. Selesai bahkan sebelum jam mulai.
Hakim kata pembawa acara pertandingan sudah dimulai. Apakah aturan mengatakan kapan kami bisa menekan tombol? Aturannya tidak secara jelas melarangnya tapi... Kalau tidak dilarang, maka langkahku sah. Trik murahan, kau tahu kau akan kalah. Jadi kau melakukan trik ini. Kau tahu urutan kartu tanpa lihat? Apa kau cenayang? Kau bisa lihat masa depan? Sudah selesai. Gadis itu sudah menyerah dan kehilangan akal. Tampaknya sang juara memberinya terlalu banyak tekanan. Dia sudah gila. Mungkin dia benar-benar cenayang. Haha. Sepertinya kita tidak perlu bertindak. Dia sudah membuat dirinya gila. Haha, kita sebut ini apa? Ini tidak sah? Tapi tak ada aturan melarang dia. Tekan bel duluan. Yang tercepat setelah mulai menang. Tapi waktu negatif. Teknisnya, di bawah 0. Tapi itu gak masuk akal. Gimana dia tahu urutannya? Tanpa membalik dengan kartu terbentang, dia belum mengembalikannya. Mungkin dia tahu kontesnya dan cuma nebak. Kasih dia kesempatan. Lihat seberapa beruntung dia. Tolong periksa. Setelah memeriksa urutan kartu Clara dan urutan aslinya. Cocok persis ya Tuhan, setiap kartu. Dia dapat semua. Dewi. Dia Dewi perjudian. Apa aku mimpi? Dia gak balik, gak lihat. Gimana dia bisa? Ini lebih gila dari memori 0 detik juara. Mustahil. Itu mustahil. Dia pasti menggunakan suatu trik yang tidak kita ketahui prekognisi. Dia benar-benar melihat masa depan. Saya salah. Saya seharusnya tidak mengejeknya. Wasit, bagaimana Anda menilai ini? Waktu negatif tetaplah waktu. Dia melampaui Raja Judi. Nilainya harus dihitung. Lihat itu nyonya kita. Nah, itu keterampilan sejati, sebuah keajaiban. Keajaiban judi abad ini. Kita baru saja menyaksikan sejarah Nona Mulyadi telah melakukan yang mustahil. Peraturannya, tidak ada aturan yang melarangnya. Langkahnya sepenuhnya legal, dan dia mengembalikannya dengan sempurna. Secara teori, waktunya negatif. Dia lebih cepat dari sekejap. Cukup sudah, itu dihitung hasil. Nona Mulyadi tidak hanya dihitung, itu kemenangan telak. Dia telah menetapkan standar baru untuk judi. Bagaimana dia melakukannya, tanpa melihat bagian belakang kartu? Sederhana, Tuan Setiawan menghafal masa lalu kartu, saya memprediksi masa depan mereka. Sejak dealer mengocok kartu, seluruh urutan sudah ditentukan. Saya nyatakan Nona Mulyadi pemenang turnamen tahun ini. Ada raja baru, sudah 10 tahun, permainannya berubah ya Tuhan. Siapa sih gadis itu? Dia bahkan mengalahkan Tuan Setiawan. Aku tidak terima ini. Ayo main satu ronde lagi. Tuan Setiawan, semua aset Anda beserta gelar Anda sekarang milik saya Anda. Apalagi yang bisa Anda pertaruhkan? Aku taruhkan ini. Jadi akhirnya kau pertaruhkan chip terakhirmu. Clara. Atau harus kupanggil kamu? Clara Mulyadi? Aku tahu siapa dirimu sekarang. Dan mengapa kamu melawan perjudian. Kamu ingin balas dendam pada Veronica Fania. Ini berisi catatan lengkap dari jaringan perdagangan manusiaku selama 30 tahun. Semua transaksinya, akun, dan kontak. Termasuk keberadaan 2 pedagang manusia yang menjualmu dan semua informasi tentang mereka. Bagaimana jika aku gunakan ini untuk mempertaruhkan semua aset yang baru saja kau menangkan, ditambah gelarmu sebagai Raja Judi dan mengembalikan semuanya padaku? Berani? Baiklah. Aku terima taruhan itu. Setelah berkonsultasi dengan komite, kami telah menyetujui satu pertandingan khusus untuk menentukan siapa yang mendapatkan taruhan. Kalian berdua bisa memutuskan acara yang akan dimainkan. Sederhana saja. Ayo kita lakukan tantangan hujan kartu. Siapapun yang menangkap kartu dengan nilai tertinggi, dialah pemenangnya. Setuju. Nyonya Fania, seseorang mencari Anda di luar.
Pertaruhan terakhir tantangan hujan kartu dimulai sekarang. Para kontestan, bersiaplah. Setiawan, ini apa-apaan? Tidak ada yang rumit. Selamatkan dia. Atau menang. Pilihanmu. Kamu putuskan. Kamu pikir aku akan sengaja kalah demi wanita yang menjualku pada pedagang manusia? Begitu, semua orang tahu aku seorang penjudi ulung. Yang tidak mereka tahu adalah bakat asliku, mempermainkan orang. Kamu punya 10 menit, pabrik kimia barat. Jika terlambat, dia mati. Nona Mulyadi, harap tetap fokus. Pertandingan akan segera. Juri, saya meminta istirahat 15 menit. Tidak, aturan tetaplah aturan. Tantangan hujan kartu tidak bisa dihentikan setelah dimulai. Para juri, aturan menyatakan bahwa begitu pertandingan dimulai, kecuali seorang kontestan mengundurkan diri, pertandingan harus berlanjut sampai akhir. Dan seluruh proses menangkap kartu harus diselesaikan dalam waktu 5 menit. Termasuk memilih dan memperlihatkan. Memang itu aturannya, Clara. Pertandingan tidak bisa ditunda. Kamu harus menangkap dan memilih kartumu dalam waktu 5 menit. Ethan, gantikan aku di babak ini. Aku, Nyonya, saya tidak bisa. Bagaimana saya bisa mengalahkan Raja Judi? Saya akan mempertaruhkan semua milik Anda. Dengar, aku di sini, jangan takut. Bahkan Raja Judi pun tidak bisa mengalahkanmu. Tunggu apa? Si kikuk besar itu wakilnya. Apa dia gila? Kita celaka. Bahkan jika Raja Judi sedang tidak fokus, dia bisa mengalahkan pemula dalam tidurnya. Para hakim, dia yang akan mengocok kartu untukku. Apakah itu diperbolehkan? Kita harus bertanya Tuan Setiawan. Gunakan siapapun yang kau mau. Hasilnya tidak akan berubah. Tidak keberatan. Para hakim setuju kontestan Clara Mulyadi boleh menunjuk wakil untuk pertandingan ini. Wakil Ethan Haryanto, ambil tempatmu. Veronica baru saja di sini, dia tidak mungkin meninggalkan hotel secepat itu, dia pasti masih di dalam. Kenapa kau selamatkan aku? Nyawamu milikku, hanya aku yang boleh membunuhmu. Waktunya habis, Tuan Carter. Kedua sisi, bersiaplah. Maaf, Guru. Tunjukkan kartumu. Raja, aku dapat raja. Raja. Jadi, Nyonya, maafkan saya. Saya kalah semua. Tunggu. Siapa bilang kau menang? Clara Mulyadi, apa kau buta? Joker kalahkan Raja. Pemenangnya sudah jelas. Mau ngelak taruhan? Aku tidak mencoba ngelak. Aku bilang kau curang. Omong kosong. Di depan semua orang. Bagaimana aku bisa curang? Mana buktinya? Buktinya di belakang kartumu. Ada apa dengan kartu ini? Berani membaliknya? Biarkan semua lihat. Aku perlu curang untuk kalahkan dia? Hari ini, aku buat kau mengaku kalah. Ada apa? Belakangnya beda. Beda. Pola di belakang kartunya, jelas beda warnanya. Kartu ini bukan dari satu deck yang sama. Mustahil bandar yang memberikan kartu-kartu ini. Pasti ada yang menukarnya. Itu kamu, Clara Mulyadi. Kamu yang mengatur ini. Aku, Victor Setiawan, Raja Judi, dari permainan yang kamu usulkan sampai bandar yang mengocok dan membagikan kartu, aku bahkan tidak ada di sana, bagaimana mungkin aku menukarnya? Kalaupun ada yang curang, itu kamu yang memaksa permainan ini, dan menyiapkan kartu spesial ini untuk memastikan kamu dapat joker besar, kartu truf asli pasti masih ada di dalamnya. Itulah joker besar asli belakangnya cocok dengan setumpuk kartu.
Tidak, bukan itu. Itu tidak mungkin. Intelnya benar masuk. Victor Setiawan diduga memimpin geng kriminal dan perdagangan global penipuan besar-besaran dan kejahatan lainnya, termasuk penganiayaan. Ini surat perintah penangkapan, ikut kami untuk diperiksa. Nyonya Fania, Anda diduga melakukan beberapa pelanggaran pidana, bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kamu di sini, aku tahu kau akan datang. Aku di sini untuk memberitahumu bagaimana semuanya berakhir. Jaringan Victor sudah runtuh total. Dengan petunjuk dari USB, semua persembunyiannya di seluruh negeri sudah dibongkar. Bahkan pengedar manusia dari tahun lalu sudah ditangkap. Bagus. Jadi, boleh tanya soal Clara? Apa dia baik? Dia baik. Benarkah? Di mana dia sekarang? Rupanya gimana? Apa dia benci aku? Dia baik. Waktu dia kecil, ibunya biasa memungut batu cantik seperti ini di tepi sungai. Untuk ulang tahunnya, ibunya menenun bunga ini dari rumput ekor kucing. Dia menyimpannya bertahun-tahun. Bagaimana kamu tahu semua ini? Clara, itu Claraku? Benar kamu. Maafkan aku, ibu minta maaf. Aku monster. Bilang begini sekarang sudah tidak berarti lagi. Aku bilang ini padamu bukan untuk dengar permintaan maafmu atau jadi keluarga lagi. Aku tahu aku tak layak menjadi ibumu. Aku hanya ingin kau tahu, anak perempuan yang kau tinggalkan tidak mati malam itu. Dia selamat. Seseorang menyelamatkannya, dia belajar banyak keterampilan. Dia tidak kembali untuk berdamai sebagai keluarga, tetapi untuk mengakhiri semua ini, untuk orang-orang seperti dia yang keluarganya hancur karena judi, dan yang terluka oleh pengkhianatan orang tercinta untuk mendapatkan keadilan. Keadilan. Ya, ini keadilan sejati. Clara, bukan. Clara Mulyadi, kau melakukan hal yang benar. Kau lebih baik dariku 1000, 10.000 kali lipat. Ibu bangga padamu. Sungguh. Aku akan terus jalani jalanku dengan cara sendiri untuk bantu lebih banyak orang. Tinggallah di sini, renungkan. Clara, hiduplah baik. Kau harus hidup bahagia.